Lanjut ya Bapak Ibu Guru. Ini dia macam form observasi untuk penilaian kinerja guru. Yang pertama adalah formulir A, yaitu diskusi persiapan observasi kinerja guru. Selanjutnya, formulir B, yaitu pelaksanaan observasi kinerja guru. Yang ketiga, formulir C, tindak lanjut observasi kinerja guru. Dan yang terakhir, formulir D, refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Jadi ada 4 form Bapak Ibu Guru dalam observasi penilaian kinerja guru. Selanjutnya, untuk memulai pengisian form A, yaitu perencanaan rubrik observasi, Bapak Ibu Guru wajib memilih subindikator praktik kinerja guru, di mana ada 8 subindikator yang kemarin sudah Bapak Ibu pilih dan kita sudah memilih salah satu. Contoh di antaranya ini. Ada indikator penerapan disiplin positif. Ada subindikator keteraturan suasana kelas. Ada subindikator aktivitas interaktif. Dan ada subindikator instruksi pembelajaran. Kemudian ada subindikator instruksi yang adaptif. Dan masih ada 3 subindikator yang lain lagi. Kemarin Bapak Ibu telah memilihnya salah satu dari 8 subindikator, di mana dalam memilih ini berdasarkan rekomendasi rapor satuan pendidikan. Nah, diingat-ingat apa yang kemarin dipilih agar dalam pengisian form A dan form seterusnya tidak keliru. Selanjutnya, Bapak Ibu, di dalam pengisian form A, form B, Bapak Ibu guru nanti dan Bapak Ibu kepala sekolah harus paham terhadap subindikator yang dipilih. Karena nanti yang akan dinilai nanti adalah target perilaku atau fokus perilaku, maka ini adalah contoh perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang harus dihindari oleh Bapak Ibu guru dari salah satu subindikator yang telah Bapak Ibu pilih. Nanti akan ada 3 pilihan Bapak Ibu dari fokus perilaku yang akan diobservasi Bapak Ibu kepala sekolah di dalam kelas. Seluruh subindikator dari 8 subindikator yang disajikan masing-masing memiliki 3 fokus perilaku yang harus diamati oleh kepala sekolah di dalam kelas. Nah, di sini yang terpenting adalah ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah akan melakukan penilaian, Bapak Kepala Sekolah harus bisa pahami ini tentang perilaku yang dianjurkan dari masing-masing fokus perilaku dan Bapak Ibu Guru menghindari perilaku yang harus dihindari. Maka nanti antara Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah setelah memahami ini, maka nanti hasil observasinya akan baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita masuk kepada form A, form B, form C, dan form D. Untuk kita isi setahap demi setahap yang harus dipersiapkan adalah 1. Form ABCD. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat. Ini formulir A. Bapak Ibu, wujudnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini rubrik observasi kinerja guru formulir A. Diskusi persiapan observasi kinerja guru Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, bagian pertama adalah kolom identitas. Silakan di sini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, pada bagian nama guru, silakan ditulis nama lengkap. Kemudian pada bagian nama kepala sekolah, silakan
ditulis nama kepala sekolah dengan lengkap pula. Sedangkan periodenya adalah periode semester Januari sampai Juni. Tempat di mana Bapak Ibu melakukan diskusi dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Ada di kelas mungkin atau di ruang guru, silakan ditulis. Dari SD, SMP, SMA silakan ditulis. Lalu mata pelajaran misalnya bahasa Indonesia. Kemudian hari tanggal yaitu pada tanggal bulan Februari ini. Karena ini form A diisi direncanakan di bulan Februari. Waktunya sekarang kapan Bapak Ibu melakukan diskusi observasi ini? Perencanaan ini jam berapa Bapak Ibu melakukan diskusi isian form A ini? Sedangkan tujuan adalah tujuan dari persiapan formulir A ini Bapak Ibu, yaitu yang pertama Bapak Ibu guru mengusulkan, kemudian tujuan yang pertama Bapak Ibu guru mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah tentang target perilaku, upaya mempelajari ataupun ditambah dengan jadwal pelaksanaan observasi. Ini tujuan dari tujuan form A ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu yang wajib diisi nanti akan dipindahkan ke kolom kinerja. Yang pertama adalah rencana hasil kerja, kedua fokus perilaku, ketiga upaya mempelajari, dan yang keempat rencana observasi kinerja. Di sini ada pelajaran dan kelas. Silahkan ditulis hari, tanggal, pelaksanaan untuk observasinya, kemudian waktu di jam keberapa, kemudian perangkat ajar yang diunggah atau bukti dukung yang diunggah berupa apa, dan yang terakhir adalah catatan lain. Kita bahas di sini ya Bapak Ibu tentang rencana hasil kerja Bapak Ibu. Ini ditulis, diambil dari pilihan Bapak Ibu salah satu dari 8 subindikator. Nah, ini kita ambil dari sini. Ini saya arahkan di file yang lain ya. Di sini sudah saya siapkan filenya. Rubrik dimensi 8 indikator atau bisa kita lihat di kinerja PMM kita masing-masing. Ini kita klik. Nah, ini dia. Di sini Bapak Ibu ada contoh rubrik observasi. Ada, dan ini adalah 8 subindikator yang menjadi pilihan Bapak Ibu guru. Pilih yang mana? Coba diingat lagi sesuai kesepakatan kita bersama. Misalnya keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif dan sebagainya yang kemarin wajib Bapak Ibu pilih dan hanya satu pilihan. Nah, di bawah ini ada subindikator penerapan disiplin positif. Nah, dalam contoh ini yang dipilih keteraturan suasana kelas. Maka RHK-nya yang akan muncul ini ya Bapak Ibu. Upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Dan ini tinggal kita copy ya Bapak Ibu ya. Setelah kita copy, kita masuk ke form observasi tadi. Kita pindahkan ke sini. Nah, tinggal dipaste ke bagian kolom RHK. Sesuai dengan subindikator yang sudah kita pilih tadi. Demikian Bapak Ibu untuk pengisian RHK. Sekarang kita masuk ke fokus perilaku. Ini dia. Di RHK ini ada 3 fokus perilaku yang akan diamati oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, kita kembali lagi ke rubrik dimensi. Di sini ada fokus perilaku yang pertama, tinggal kita copy dan kita pindahkan ke form observasi untuk fokus perilaku yang pertama. Nah,
Gini ya Bapak Ibu hasilnya. Dan kita lanjutkan ke bagian fokus perilaku 2 dan ini diperoleh dari rubrik dimensi tadi. Yang nomor 2 tinggal kita copy, kita blok, dan kita pastekan. Kita copy dulu ya. Lalu kita kembali ke form. Kita paste ke kolom fokus perilaku yang kedua. Paste yang diambil dari rubrik di subindikator tadi. Kemudian yang ketiga masih ada satu fokus perilaku lagi. Diambil lagi dari rubrik dimensi tadi pada pilihan yang ketiga. Ini dia guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Ini di copy, dimasukkan lagi ke dalam form observasi. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Pasti bisa Bapak Ibu ya, tinggal copy paste saja. Jadi fokus perilaku diambil dari rubrik dimensi 8 indikator kinerja. Seperti ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kita kembali ke form observasi. Terkait dengan upaya mempelajari, maka di sini Bapak Ibu akan menulis upaya apa yang dilakukan di dalam mempelajari fokus perilaku yang akan diamati di dalam kelas. Oh, ternyata beberapa guru menuliskan literasi dan aksi, membaca dan praktek. Nah, ini dipilih oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak ada kesulitan di bagian upaya. Masuk ke bagian pelajaran. Ini Mas tulis mata pelajarannya apa. Lanjut ke hari dan tanggal sesuai dengan diisi dengan tanggal kita akan diobservasi di kelas. Kemudian di kolom waktu Bapak Ibu bisa mengisi jam keberapa kita akan diobservasi di kelas sesuai dengan yang udah kita isi di e-kinerja. Dan yang terakhir adalah perangkat ajar yang kita unggah yang diunggah bisa modul ajar, bisa RPP, bisa asesmen evaluasi kelas ya. Kemudian catatan lain yang bebas catatannya boleh diisi dengan catatan jam keberapa, jam 7 sampai jam 8.30 misalnya untuk isi catatan. Demikian Bapak Ibu untuk RHK sesuai dengan salah satu subindikator yang menjadi pilihan. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Lanjut kita di dalam, dan ini tambahan adalah pengembangan kompetensinya. Misalnya di sini adanya diklat, yaitu dibikin di sini dituliskan judulnya, kemudian upaya ditulis seperti ini, dan sebagai buktinya adalah di bagian catatan lain ditampilkan sertifikat sesuai dengan RHK utama yang sudah Bapak Ibu pilih di PMM. Kemudian di sini ada RHK berikutnya dengan fokus perilaku, yaitu pembelajaran di PMM, yaitu fokus perilakunya. Silakan ditulis topik aksi nyata 1-nya, topik aksi nyata 2, dan topik aksi nyata 3, serta upaya yang akan dituliskan. Kemudian tulis kembali RHK berikutnya yang kita ambil sesuai seperti contoh yang ada di dalam layar. Form A ini bisa juga diisi dengan tambahan pengembangan kompetensi juga di sini. Dan ada lagi wajib keluar di RHK kita adalah tersusunnya KOSP, terlaksanya pembelajaran melalui perangkat penilaian,
Masing-masing bukti fisiknya adalah dokumen KUSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Selanjutnya ada pengembangan kompetensi berupa tugas tambahan sebagai wali kelas, dan bukti dukungnya adalah SK dan laporan. Nah, terakhir yaitu menambahkan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Dan maka bukti dukungnya adalah SK dan laporan. Dan terakhir Bapak Ibu perhatikan tanggal penetapan di Form A disetujui kepala sekolah itu ditulis Pekanbaru atau nama daerah kita, kemudian bulannya harus bulan Februari karena ya ini pengusulan atau perencanaan tahun 2024, nama guru, NIP, dan begitu juga kepala sekolah.